Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita akan belajar sejenak tentang sebuah akhlak yang tercela, sebuah perangai yang buruk yang mestinya kita jauhi, yaitu suka menimpakan kesalahan pada orang lain. Dia sulit menerima nasihat, dia selalu merasa dirinya benar, dan kalau dia melakukan sebuah tindakan kejahatan atau kedoliman, dia justru berlagak seakan-akan dia sebagai korban, atau yang disebut dengan ungkapan banyak orang disebut playing victim, bertindak seakan-akan sebagai korban, padahal dia pelakunya. Ini adalah akhlak yang tercela. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari akhlak yang buruk tersebut dan berbagai perangai yang buruk lainnya. Dan ini bagian dari nasihat kita untuk diri kita sendiri dan kepada segenap kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita. Salah satu karakter buruk yang ada pada seseorang adalah selalu menimpakan kesalahan pada orang lain. Sulit untuk mengakui kesalahan, merasa dirinya selalu benar, sehingga sulit menerima nasihat. Saat ia berbuat kezaliman pada orang, justru ia merasa bahwa dirinya lah yang menjadi korban, padahal dia pelaku. Beredar penamaan yang masyhur dengan sebutan playing victim, bertindak seakan-akan dia sebagai korban, padahal dialah pelakunya. Karakter buruk ini sangat berbahaya dalam posisi dan peran apapun seseorang berada. Ya, sebagai seorang ayah misalkan, ayah yang punya karakter selalu menimpakan kesalahan kepada orang lain, berbahaya bagi dirinya dan anak-anaknya dan keluarganya. Anak-anak akan meniru perilaku ayah ini. Demikian juga kalau itu ada pada ibu. Bagaimana buruknya kalau itu ada pada seorang suami, tentu istrinya menderita. Bagaimana jika sifat buruk ini ada pada seorang istri, kasihan suaminya, ya. Kalau dia adalah seorang teman, seorang tetangga, maka bisa jadi dia akan dijauhi oleh lingkungannya. Karena ini kondisi yang buruk dan berbahaya bagi diri dan orang lain. Hendaknya kita berusaha menghilangkan pada diri kita. Kalau itu ada dalam diri kita, semoga Allah membersihkannya dari kita. Demikian juga pada anak-anak kita, murid-murid kita. Kalau kita guru, kita ustadz atau ustadzah, kita berusaha mencermati, mungkin ada gejala seperti itu pada anak kita, pada anak didik kita, kemudian kita berusaha menghilangkannya. Demikian juga kalau itu ada pada saudara kita sesama muslim, dengan upaya saling menasehati dan memperbaiki diri. Yang perlu diketahui juga adalah karakter suka menimpakan kesalahan kepada orang lain itu bisa jadi ada pola asuh yang salah yang perlu diperbaiki. Misalkan ketika orang tua selalu membenarkan dan membela semua tindakan anak dan tidak menerima kritik orang lain terhadap anaknya, ini berbahaya. Setiap kali anaknya dikritik, dia nggak terima. Padahal kritikannya benar. Kritikan dari guru, kritikan dari teman, ya, itu tidak pernah diterima. Dia selalu membela anaknya. Sehingga anaknya tumbuh menjadi pribadi yang selalu merasa ada yang membela dan dia merasa benar. Saya selalu benar. Kalau ada yang salah itu orang lain. Nah, selama ini ayah dan ibu saya memperlakukan saya sebagai pihak yang selalu benar. Nah, kesalahan pola asuh yang demikian ini berbahaya. Nah,
panduan terbaik adalah yang ada di dalam Al-Quran, hadis Nabi, maupun penerapan para ulama salaf. Hadis-hadis Nabi yang sahih, ya, dan penerapan para sahabat, para ulama ahlus sunnah setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik, itulah yang seharusnya menjadi rujukan bagi setiap muslim. Jangan sampai kita banyak membaca atau bahkan menghafal ayat Al-Quran, tapi justru kita melakukan hal yang dilarang atau dicela di dalamnya. Jangan sampai kita begitu fasih melantunkan ayat Al-Quran tepat makhrajnya, kita juga hafal, tetapi justru tindakan kita bertentangan dengan isi ayat yang kita baca dan kita hafal. Begitu berbahaya. Dan termasuk hal yang saya khawatirkan adalah ketika anak-anak yang begitu rajin menghafal Quran, suatu hal yang bagus, suatu hal yang menjadi idaman bagi setiap orang beriman, tetapi ketika mereka tidak dibekali dengan pemahaman dan bagaimana upaya membersihkan mereka dari keburukan-keburukan akhlak, khawatirnya dia tumbuh menjadi pihak yang buruk akhlaknya, tidak sesuai dengan ayat yang dia hafal. Ketika dia tumbuh dewasa, orang menilai dia sebagai ustadz, sebagai seorang tokoh. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan kebersihan jiwa, taufik dari Allah, khawatirnya justru dia selalu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau ada masukan dari orang lain, dia akan selalu berusaha menolak dan mencari dalil-dalil atau dalih pembenaran terhadap dirinya. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Saudaraku, ada sebuah doa yang diajarkan atau dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari akhlak dan perangai yang buruk. Dari sahabat Qutbah bin Malik Ats-Tsa'labi radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min munkaratil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang mungkar, yang buruk. Kalau akhlak ini di hadis ini, kalau kita baca syarahnya lebih ke arah perbuatan batin, ya, yang ada dalam batin, perangai, karakter. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak. Wal a'mal, dan dari kemungkaran amalan. A'mal di sini lebih ke arah perbuatan lahiriah. Wal ahwa, dan hawa nafsu. Di hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Qutbah bin Malik Ats-Tsa'labi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk menyucikan kaum beriman, membersihkan mereka dari kesyirikan, dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan itu anugerah bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman ketika dia mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka, yaitu manusia. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, penekanannya di kalimat ini. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka.
membersihkan mereka dari kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, berbagai akhlak yang tercela. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sebagian ahli tafsir menafsirkan makna hikmah adalah sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dalam keadaan mereka dahulu berada dalam kesesatan yang jelas. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Maka bimbingan Nabi atau bimbingan Allah di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih itu tujuannya menyucikan kaum beriman. Berikutnya kita akan membahas karakter suka menyalahkan orang lain, ya. Dia yang berbuat, dia tuduhkan kesalahan itu pada orang lain, dan ini termasuk dosa besar. Kita bisa lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 112, juga surah Al-Ahzab ayat 58. Dalam surah An-Nisa ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, sungguh telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112. Sedangkan di ayat ke-58 dari surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Orang beriman laki dan wanita nggak salah, tapi dituduh dengan tuduhan yang menyakitkan. Maka yang menuduh itu telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kita juga mendapatkan faedah dari tafsir As-Sa'di, yaitu Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa berbuat salah namun menuduhkan kesalahan itu kepada orang lain adalah terhitung dosa besar. Nah, berikutnya, kalau di dalam Al-Quran ada peristiwa tentang orang yang melakukan sebuah tindakan kejahatan, tapi dia berlepas diri. Dia tidak mengakui kesalahannya pada awalnya. Nah, dia arahkan bahwa yang salah bukan saya. Nah, ini seperti yang dikisahkan dalam surah Yusuf, bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf memasukkan beliau yang masih kecil ke dalam sumur, tapi pengakuan di hadapan ayahnya adalah yang melakukan itu serigala. Berdusta dengan menampakkan pakaian Nabi Yusuf kecil yang berlumuran darah palsu. Itu disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 15 hingga 17. Nah, datang-datang kepada ayahnya menangis. Waja'u abahum isya'an yabkun. Menangis. Itu dalam ayat ke-16 dari surah Yusuf. Kemudian pengakuannya beda dengan yang terjadi. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayahanda kami, inna dhahabna nastabiqu. Kami waktu itu lagi lomba lari. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Kami tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'bu. Ternyata Yusuf dimakan oleh serigala.
Ya, serigala tidak salah dalam hal itu, justru ditimpakan kesalahannya ke serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau wahai ayahku, wahai ayah kami, tidak akan percaya kepada kami walau kunna shadiqin, meskipun kami jujur. Nah, itu yang pernah terjadi. Namun ketika beberapa tahun kemudian, saat Nabi Yusuf sudah dewasa dan menjadi pejabat di istana, diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, para saudara itu bertemu lagi dengan Nabi Yusuf dan mereka mengaku berdosa, bersalah. Dan Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya itu. Ini disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 91 hingga 92. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau dibandingkan kami, wa in kunna la khati'in. Ini ungkapan merasa bersalahnya. Dahulu kami benar-benar melakukan sebuah kesalahan. Nabi Yusuf kemudian menyatakan, qala la tathriba alaikumul yawma, ya, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qala, Nabi Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah yang paling penyayang dari segala penyayang. Ada banyak yang punya sifat penyayang, tetapi dari seluruh penyayang itu, Allah adalah Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari seluruh penyayang. Nah, berikutnya, di dalam Al-Quran juga kita belajar karakter orang munafik. Orang munafik itu, kalau yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 11 hingga 13, karakternya adalah susah menerima nasihat dan merasa dirinya benar. Justru menyalahkan orang beriman. Nah, diberi masukan, kritikan, tidak diperhatikan, diabaikan. Karena dia merasa dirinya sudah benar. Nah, meskipun itu kritikan yang membangun, yang memperbaiki keadaan dia, justru menyalahkan orang yang memberikan nasihat, orang-orang yang baik, disalah-salahkan oleh dia. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami yang melakukan perbaikan. Nah, tidak merasa salah, padahal mereka melakukan kerusakan, tapi menganggap dirinya melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, melakukan kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka berkata, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu, orang-orang dungu itu, orang-orang yang picik akalnya itu. Masya Allah, orang-orang baik dianggap dungu oleh dia, oleh orang-orang munafik itu. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun.
Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang dungu, yang bodoh, yang picik akalnya dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Tetapi mereka tidak mengetahuinya, tidak mau tahu. Nah, jadi karakter playing victim, tidak mau dinasehati, menyalahkan orang, padahal dia yang salah, itu bagian dari karakter orang-orang munafik. Nah, berikutnya kalau kita tadi bicara karakter yang buruk, tentu ada karakter baik yang menjadi lawannya. Nah, kalau orang munafik itu diarahkan pada kebaikan sulit, berbeda dengan orang beriman, mudah diarahkan pada kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Fa innamal mu'minu kal jamalil anif haitsuma qida in qada." Sesungguhnya orang beriman adalah seperti unta yang jinak. Kemana saja diarahkan kepada kebaikan, ditarik talinya, ya mau diajak ke tempat air untuk kemaslahatan dia. Nah, meskipun perlu usaha, dia harus jalan, tapi dia mudah diarahkan, karena itu untuk kebaikan. Sesungguhnya orang beriman adalah seperti unta yang jinak. Kemana saja diarahkan pada kebaikan, ia akan mengikutinya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Irbad bin Sariyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang juga menjadi teladan kita itu para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu mudah untuk mengakui kesalahan, ya. Manusiawi kalau meskipun orang-orang mulia itu pernah berbuat salah, ya, pernah saling konflik, ya, meskipun tidak besar, pernah bertengkar, misalkan, itu suatu hal yang manusiawi. Tapi mereka cepat tersadar dan mengakui kesalahan. Tidak gengsi, meski mereka orang yang mulia. Nah, kita bisa lihat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda, "Id aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarafi thawbih." Tiba-tiba datang Abu Bakar memegang ujung pakaiannya, hatta abda an rukbatih, hingga menampakkan lutut kakinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lihat gelagat Abu Bakar seperti itu, wajahnya juga sedang terlihat tidak baik-baik saja. Nabi yang begitu hafal, karena sahabat dekat, ya, hafal dengan gelagat yang terlihat dari Abu Bakar. Nabi menyatakan, "Amma sahibukum faqad ghamar." Rekan kalian ini, yaitu Abu Bakar, sepertinya sedang berselisih dengan orang. Khasam, ghamar itu kalau lihat di syarahnya, sebagian pensyarah mengartikan khasama, sedang bertikai. Fasallam, kemudian Abu Bakar mengucapkan salam, wa qala inni kana baini wa baina Ibnul Khattab syai'. Kata Abu Bakar, ada sedikit masalah antara aku dengan Ibn al-Khattab, yaitu Umar bin al-Khattab. Dua sahabat yang paling utama kedudukannya. Nah, fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu. Aku bersegera kepadanya, kemudian aku menyesal. Ada sedikit konflik ringan, ya, antara Abu Bakar dengan Umar waktu itu. Setelah tersadar, Abu Bakar menyesal. Fasa'altuhu an yaghfira li fa'aba alayya. Waktu itu aku minta supaya Umar ini memaafkan aku, mengampuni aku.
Fa'aba alayya, tapi dia menolak. Waktu itu Umar menolak. Fa'akbaltu ilaik, maka aku datang kepada anda, wahai Rasul. Faqala, kemudian Nabi menyatakan, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni engkau, wahai Abu Bakar. Thalathan, Nabi mengucapkan ini 3 kali. Thumma inna Umar nadim. Kemudian, tidak beberapa lama setelah itu, Umar menyesal. Oh, tadi kenapa saya tidak memberikan maaf kepada Abu Bakar? Itu salah saya. Mestinya saya maafkan dia. Nah, fa'ata manzila Abi Bakar. Maka Umar pun datang ke rumah Abu Bakar. Ini menunjukkan Umar bersungguh-sungguh ingin menghapus kesalahannya. Datang ke rumah Abu Bakar. Fasa'ala athamma Abu Bakrin. Umar bertanya, apakah di dalam rumah ada Abu Bakar? Faqalu la. Orang-orang yang di dalam rumah menyatakan tidak. Fa'ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama. Maka Umar pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Pada saat itu wajah Nabi menampakkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, terlihat Nabi marah kepada Umar. Nah, hatta ashfaqa Abu Bakrin, sampai Abu Bakar merasa kasihan. Fajatha ala rukbatayh, maka Abu Bakar pun berlutut. Faqala ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlam marratain. Abu Bakar menyatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku yang berbuat zalim, bukan Umar. Aku yang salah ya Rasulullah. Itu diucapkan 2 kali oleh Abu Bakar. Nah, di sini poin pentingnya yang menjadi pelajaran kita. Bagaimana sahabat yang mulia, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW pada umat ini, Abu Bakar mudah meminta maaf, mudah mengakui kesalahan. Nah, wallahi ana kuntu adlam, demi Allah, sayalah yang zalim. Itu dilakukan 2 kali. Tapi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, untuk tidak meremehkan keutamaan Abu Bakar. Apakah pantas ketika Abu Bakar merasa bersalah, minta maaf, kemudian tidak diberi maaf? Tidak pantas, karena beliau orang mulia. Orang yang ketika Nabi berdakwah, pada saat tidak ada yang mau menerima dakwah beliau, yang menerima adalah Abu Bakar. Membenarkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingin menampakkan keutamaan Abu Bakar itu kepada sahabat yang lain, sekaligus pelajaran bagi kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakrin shadaq." Sesungguhnya Allah dahulu mengutus aku kepada kalian pada saat kalian menyatakan engkau dusta. Aku ajak kalian kepada tauhid, aku ajak kalian kepada Allah, kalian menyatakan engkau dusta. Wa qala Abu Bakar shadaq. Tapi Abu Bakar yang menyatakan, Anda benar ya Rasulullah. Nah, wawasani binafsihi wa malih. Dan Abu Bakar membantu aku, membela aku dengan jiwa dan hartanya. Fahal antum tariku li sahibi. Tidakkah kalian tinggalkan aku bersama sahabatku? Jangan diganggu, jangan disakiti. Barratain, Nabi mengucapkan itu 2 kali. Fama udhiya ba'daha, kata Abu Darda yang meriwayatkan hadis ini, maka setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi. Tidak ada yang berani untuk menyakiti Abu Bakar. Meskipun sekedar pada saat Abu Bakar pernah bersalah, minta maaf, kemudian tidak dikasih maaf. Itu menyakitkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kadang orang-orang yang mulia itu tergelincir dalam sebuah kekeliruan, ya. Meskipun bukan dosa besar yang
mengurangi keutamaan beliau, ya. Tetapi beliau, orang-orang mulia dari kalangan sahabat itu memberikan contoh bagaimana mereka mudah mengakui kesalahan dan minta maaf. Berikutnya, saudaraku, kita akan mengetahui juga bahwa sebenarnya dalam doa dan zikir yang diajarkan dalam sunnah-sunnah Nabi SAW itu ada ucapan-ucapan pengakuan atas dosa kita kepada Allah, bahwa kita mendolimi diri kita sendiri. Hal ini sebenarnya memberikan kebiasaan kepada kita untuk mengaku bersalah, mudah dalam mengakui kesalahan. Contoh yang pertama, bacaan Sayyidul Istighfar, yang barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar di waktu malam dengan yakin, kemudian dia meninggal sebelum pagi, akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Kalau dia baca di waktu pagi, ya, di waktu siang, sebelum datang waktu malam, dia ucapkan dengan yakin terhadap apa yang dia ucapkan itu, dia meninggal sebelum malam, dia akan masuk surga. Nah, bagian dari kalimat Sayyidul Istighfar itu adalah wa abu'u laka bidzanbi, dan aku mengakui dosaku terhadapmu ya Allah, faghfirli, ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Demikian juga doa Nabi Yunus saat ditelan hiu. Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Segala sembahan lain batil. Persembahan ibadah kepada selainmu itu batil ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, aku bersalah ya Allah, aku berdosa. Ada pengakuan seperti itu. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Doa Dhunnun, Nabi Yunus alaihi salam, ketika berdoa saat di dalam perut hiu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Sesungguhnya tidaklah seorang laki-laki muslim berdoa dengan doa ini kecuali Allah akan kabulkan. Nah, kalau dia berdoa dan di dalam doanya mengandung kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akan dikabulkan oleh Allah. Dan pengkabulan doa, dikabulkannya doa itu 3 kemungkinan. Pertama, disegerakan tercapainya. Yang kedua, menjadi sebab terhindar dari mudarat yang setimpal dengan apa yang dia minta. Yang ketiga, disimpan sebagai tabungan pahala dia di akhirat, kebaikan dia di akhirat. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari Sa'ad radhiyallahu an. Ada kalimat pengakuan, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Kemudian yang ketiga, doa saat naik kendaraan dalam hadis Ali riwayat At-Tirmidzi. Ada kalimat subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, ampuni aku karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini hadis dari sahabat Ali riwayat At-Tirmidzi. Doa naik kendaraan. Doa-doa dan zikir sesuai dengan sunnah ini menunjukkan bagaimana seorang yang beriman mudah mengakui kesalahan. Kalau ini kan pengakuan di hadapan Allah. Demikian juga kepada interaksi terkait dengan interaksi kita dengan manusia yang lain. Kalau dia salah, dia mudah mengakui kesalahannya. Tidak melempar
kesalahan itu kepada pihak lain, tidak mengaku, oh saya tidak salah, tidak. Dia mudah untuk mengakui kesalahannya. Bagian yang terakhir dari kajian kita, kesimpulan perbandingan sifat baik dan buruk. Di bagian kiri adalah sifat baik orang beriman. Di bagian kanan, sifat buruk orang munafik dan sifat yang tercela. Orang yang beriman yang pertama mudah mengakui kesalahan dan minta maaf. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Sedangkan orang munafik atau orang yang sifatnya tercela tidak mengakui kesalahan dirinya, justru menimpakan kesalahan itu pada orang lain. Ya. Seperti yang dicela dalam surah Yusuf, perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf itu berbuat, tapi dia timpakan kesalahan itu pada serigala. Nah, kemudian sifat baik orang beriman mudah menerima nasihat. Sedangkan orang munafik dan orang yang punya sifat yang tercela sulit menerima nasihat dan selalu melihat dirinya lah yang benar. Yang ketiga, sifat orang yang beriman mudah diarahkan pada kebaikan. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah yang tadi kita baca. Kal jamalil anif, bagaikan unta yang jinak. Haitsuma qida in qada. Ke arah mana ditarik, diarahkan kepada kebaikan, dia akan mudah mengikuti. Sedangkan orang munafik sulit diarahkan pada kebaikan karena dia merasa dirinya lah yang benar sedangkan orang lain salah. Seperti orang-orang munafik yang dikisahkan di surah Al-Baqarah, kalian itu melakukan kerusakan, tapi mereka menyatakan kami yang berbuat perbaikan. Nah, Allah tegaskan, ala innahum humul mufsiduna. Mereka yang melakukan kerusakan sebenarnya. Nah, yang keempat, sifat baik orang beriman mencermati dengan bijak dan arif masukan dari orang lain. Orang yang beriman dan punya karakter yang baik itu menjadi pendengar yang baik. Dicermati nasihat, ditampung nasihat dan saran. Ya. Demikian juga Nabi SAW menjadi pendengar yang baik. Menjadi orang yang mudah diajak bermusyawarah. Ya. Menampung saran dan masukan. Meskipun bukan berarti semua saran diterima atau dilaksanakan, tidak. Tidak harus demikian. Dan Nabi pun tidak semua saran dari sahabat diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, tapi yang penting adalah perhatikan dengan baik, cermati dengan baik saran itu. Dan orang yang beriman paham bahwa masukan darinya tidak harus selalu diterima. Kalau dia menyampaikan di musyawarah, di rapat, dia usul, dia tidak memaksakan usulannya diterima. Karena bisa jadi, meskipun usulan baik, tapi tidak tepat di waktu itu. Atau mungkin ada usulan yang lebih baik dari dirinya. Namanya juga ijtihad atau pandangan dari masing-masing pihak. Nah, sebaliknya, orang munafik dan orang yang punya sifat tercela merasa bahwa masukan darinya harus selalu diterima, meskipun sebenarnya salah. Dan dia tidak bisa membedakan antara majelis diskusi dengan majelis nasihat. Dalam suasana diskusi dia sampaikan, menurut kami yang benar begini, begini, begini. Dari orang yang diajak diskusi dia menyatakan, oh ya, terima kasih itu masukan dari Anda. Tapi yang kami pelajari dari ketentuan pemerintah, dari arahan waliul amr, arahan dari ulama begini. Nah, tapi kemudian memaksakan diri dan menganggap ini majelis nasihat, saya sudah sampaikan nasihat kami tidak diterima. Padahal itu majelis diskusi. Dan dia tidak mau mencermati bagaimana jawaban dari saudaranya itu yang sebenarnya saran balik untuk dia sebenarnya. Tapi dia paksakan apa yang saya sampaikan harus diterima. Nah, padahal sarannya salah, dia tidak mau memahami dan berusaha memahami hal itu. Kemudian yang kelima, sifat baik orang beriman itu tawadhu, rendah hati. Sebaliknya orang munafik dan orang yang punya sifat tercela, tinggi hati dan angkuh, memandang orang lain rendah, punya sifat takabur yang itu
sifat yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam an-nar. Ya. Kenapa dia tidak mau mengakui salah? Karena dia merasa orang lain lebih rendah dari dia. Dia lebih utama, dia lebih hebat. Sombong dia. Nah, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita atau membersihkan kita dari sifat-sifat yang tercela. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.